Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, M. Abid sebagai Ken Arok, Hari Laksana sebagai Sakya Murti, Ris Mardiana sebagai Nyai Tumenggung, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Biku Dewa Hastu tersentak kaget. Dia tidak menyangka kalau kakangnya akan menanyakan tentang hal itu sampai begitu jauh. Sesaat lamanya dia terdiam, dan wajahnya yang tua itu jadi kelihatan pucat. Ada apa, Dewa Hastu? Kenapa kau diam? Apakah ada sesuatu yang telah menimpa mereka? Tidak, kakak. Aku tidak tahu. Bukankah tadi aku katakan bahwa aku tidak pernah bertemu dengan mereka? Jadi, bagaimana aku tahu keadaan mereka sekarang, kakak? Sepertinya kau ini menyembunyikan sesuatu. Dari cara bicaramu saja, kau seolah-olah menutup-nutupi sebuah masalah. Ayo, katakanlah Adi Dewa Hastu. Katakan apa yang terjadi terhadap mereka. Aku ingin dengar. Kau tahu betapa selama ini aku merindukan mereka. Hidupku hancur dan pikiranku berantakan karena tidak lain memikirkan mereka. Jadi kalau kau berusaha menutup-nutupi tentang kejadian atau musibah yang telah menimpa mereka, maka akan semakin menderitalah aku ini, Adi Dewa Hastu. Ayo, ceritakanlah kalau kau pernah tahu tentang musibah yang telah menimpa mereka. Ayo. Aku khawatir kakang tidak akan kuat mendengarnya. Katakanlah. Jika kakang tahu berita ini begitu menyakitkan, apalagi kakang orang tua kandung mereka. Sebagaimanapun beratnya, aku ingin tetap mendengarnya. Aku bisa mengendalikan diriku, Adi Dewa Hastu. Kau tidak perlu khawatir, aku akan menderita karena ceritamu. Ayo, ceritakanlah. Iya. Baiklah, kakang. Kalau memang kakang merasa kuat untuk menerima kenyataan ini. Sebenarnya, aku bukan hanya mendengar, kakang. Tapi aku pernah bertemu dengan mereka. Aku sengaja tidak pernah bercerita tentang mereka padamu. Karena aku takut kau akan makin menderita, kakang. Itulah yang aku takutkan, kakang. Seharusnya jangan begitu, Di. Biar bagaimanapun, aku ini adalah ayahnya. Iya. Dan aku perlu tahu tentang mereka. Iya. Baiklah, kakang. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu telah melakukan sesuatu yang amat memalukan, kakang. Mereka telah menikah. Menikah? Iya. Mereka melakukan hal itu pada awalnya karena mereka saling tidak mengenal, kakang. Dan aku pada saat itu tidak pernah menceritakan bahwa Kameswara adalah adiknya Pinaka Swasti Ratu. Jelasnya, mereka melakukan pernikahan itu pada dasarnya karena saling tidak tahu bahwa mereka bersaudara, kakang. Ya,
Itulah yang aku ketahui tentang mereka sekarang. Jagat Dewa Batara. Kenapa hal ini sampai terjadi? Kakang Sakyamurti. Kakang. Tiba-tiba saja Sakyamurti terdiam. Dia diam dengan tatapan mata kosong. Biku Dewa Hastu yang melihat hal itu menjadi tegang. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap kakangnya. Sakyamurti masih terus diam. Di dalam benaknya terlintas dua orang anaknya tengah menghujat dengan tajamnya. Murti Wandawa, Murti Wandawa, lihat aku Kameswara, tidak sudi mengakuimu sebagai ayahku. Aku telah kau buang, kau campakkan seperti seonggok sampah yang paling menjijikkan. Lihat aku Murti Wandawa, jangan kau palingkan wajahmu. Bukankah aku lahir dari Ngeramban? Katakan yang jujur Murti Wandawa. Aku benci terhadapmu. Begitu teganya kau campakkan aku. Aku muak terhadapmu. Iya, aku juga muak. Aku juga benci terhadap Sakyamurti. Kau ini orang tua apa? Kelakuanmu bukan lagi kelakuan seorang ayah, tetapi kelakuanmu tidak lebih dari seekor binatang yang paling menjijikan. Lihat baik-baik aku Sakyamurti. Aku juga tidak sudi mengakuimu sebagai ayahku. Kau bukan manusia, kau binatang. Kelakuanmu tidak lebih dari seekor binatang yang paling nista. Betapa menyakitkannya menghadapi ini semua Sakyamurti. Di mana letak tanggung jawabmu sebagai seorang ayah? Lihat baik-baik kami berdua ini Sakyamurti. Iya, tataplah dengan pikiranmu yang jernih. Apakah pantas kami menjadi suami istri, sementara kau melihat kami dua orang anak yang bersaudara? Apakah pantas Murti Wandawa? Kesalahan kami yang telah kami perbuat bukanlah tanggung jawab kami, tapi kau yang bertanggung jawab, karena kaulah pohon dari kehancuran kami. Kalau menurutmu kami ini bersaudara, bahkan mempunyai ikatan darah, itu sebenarnya tidak. Pinaka Swasti Ratu bukan kakakku. Begitu juga aku bukan adiknya Pinaka Swasti Ratu. Iya, kita memang tidak pernah mempunyai ikatan darah. Kau bohong, kau dusta. Kami tidak bersaudara, bukan? Iya, kita memang tidak bersaudara. Tidak bersaudara. Tidak bersaudara. Tidak. Hentikan! Kakang. Cukup! Kakang. Apa ini sebenarnya? Kakang, ingat Kakang, kenapa kau jadi begini? Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau akan sanggup menerima kenyataan ini? Tapi kenapa sekarang kau malah bagaikan orang yang tidak sadarkan diri? Sadarlah Kakang. Apakah ini buah yang harus kupetik dari segala dosa-dosa yang telah aku lakukan? Aku telah melahirkan sebuah malapetaka yang mengerikan. Dua orang darah daging telah menikah. Kakang, sudah. Inikah karma untukku, Adidewa Hastu? Inikah kutukan yang diberikan padaku? Mau ditaruh di mana wajahku ini, Adidewa Hastu? Kakang, sudahlah. Aku ini memang iblis. Aku pantas mati daripada hidup bercermin bangkai. Kakang. Iblis kau Sakyamurti. Setan kau Sakyamurti. Kakang. Tiba-tiba saja Sakyamurti melompat meninggalkan tempat itu. Melihat hal itu, Biku Dewa Hastu segera melesat untuk menyusulnya. Sakyamurti terus berlari hingga akhirnya dia berhenti di sebuah tempat. Dia nampak menderita. Peristiwa pahit yang menimpa kedua anaknya benar-benar telah membuatnya menderita. Sambil terisak bagaikan seorang anak kecil, Sakyamurti melekatkan tubuhnya di sebuah batang pohon yang besar. Dewata Agung, kenapa ini harus terjadi? Kenapa malapetaka ini merajalela pada anak-anakku? Kenapa tidak kau bunuh saja aku sebagai penebus dosa-dosaku?
Sungguh menyakitkan sekali peristiwa ini. Aku tidak kuasa menghadapinya, Dewata Agung. Kakang, kenapa Kakang harus bersikap seperti ini? Kakang harus menghadapi semua ini dengan hati tabah. Ya, kalau memang peristiwa ini menurut Kakang adalah sebuah karma, Kakang harus menerimanya dengan ikhlas. Aku tidak bisa menerimanya, Adi Dewa Hastu. Lebih baik aku mati saja daripada harus menanggung beban yang amat pahit ini. Kakang. Bunuhlah aku, Adi Dewa Hastu. Tidak. Jadilah kau dewa pencabut nyawa bagiku. Bunuhlah aku, Tidak. Dewa Hastu. Tidak, Kakang. Kau sekarang ini sudah mulai putus asa kembali. Padahal sebelumnya kau telah menemukan dirimu kembali, Kakang. Kenapa kau harus begini, Kakang Sakyamurti? Menyesal aku menceritakan semua ini. Kalau akhirnya kau akan seperti ini. Rasa putus asaku sepertinya tak akan pernah lenyap dari kehidupanku. Berbagai masalah, buah dari kekotoranku, setiap saat pasti akan menghujatku. Kalau caranya kehidupanku seperti ini, sudah lebih baik aku mati saja. Jangan, Kakang, tidak. Aku sudah terlampau banyak dosa di Dewa Hastu. Kakang, kenapa kau harus takut dan tenggelam dalam perasaan yang amat dalam? Sekalipun dosamu bertumpuk setinggi gunung, tapi jika kau sudah menyadari, kemudian insaf, bukan mustahil Dewata Agung akan mengampuni segala dosa-dosa itu. Bagaimana mungkin dosa-dosaku akan terampuni? Sementara Batara Agung membalas perbuatanku dengan seperti itu. Kau lihat sendiri bukan? Apakah yang demikian itu berarti dosa-dosaku akan terampuni? Tidak, bukan? Kakang, jangan salah sangka, Kakang. Kau tidak boleh seperti itu. Semua musibah yang menimpamu ini tidak lebih hanyalah sebuah cobaan. Kalau dulu kau bisa melakukan kejahatan dengan hati yang tenang, kenapa sekarang ini kau tidak bisa menerima cobaan ini dengan hati yang tabah? Kalau kau tidak bisa, itu artinya kau tidak pernah mau mengakui bahwa Dewata Agung bisa memaafkanmu. Sudahlah, Kakang. Jangan terlalu larut dalam kepahitan ini. Cobalah berusaha untuk menerima semua ini dengan hati yang besar. Aku tidak mampu, Di. Aku tidak bisa menerima ini semua dengan hati yang besar. Aku tidak mampu. Lebih baik kau bunuh saja aku ini, Adi. Kakak. Barangkali dengan begitu, semua masalah yang mengganjal pikiranku lenyap dan tuntas. Tidak, Kakak. Siapa bilang bunuh diri berarti menyelesaikan persoalan yang kita hadapi? Tidak, Kakak. Di dunia kau boleh merasa selesai dengan beban hidup. Tetapi di akhirat, kau harus bertanggung jawab atas dosa-dosamu di dunia. Kakak, jangan kau pikir hukuman di akhirat itu enteng. Sadarlah, kau harus membesarkan dirimu bahwa kau bekas seorang tumenggung, seorang laki-laki yang mempunyai wibawa dan pandangan yang luas. Tidak. Sekalipun kau memberikan pandangan tentang kehidupan padaku, aku tetap ingin mati. Aku bosan dengan hidup ini. Aku sudah tidak kuat menanggung beban penderitaan seperti ini, Adi Dewa Hastu. Ayo, bunuhlah aku. Tidak. Bunuhlah aku, Tidak. Dewa Hastu. Biku Dewa Hastu benar-benar sudah kehabisan akal
Dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara Sakyamurti masih berdiri dengan tegang. Matanya menatap kosong ke arah Biku Dewa Hastu. Rasa putus asa benar-benar telah membelenggu hatinya. Kembali Sakyamurti mendesah. Bunuh aku, Dewa Hastu! Kenapa kau masih diam saja? Apakah kau tuli? Aku ingin lepas dari kehidupan yang semu ini. Ayo, bunuhlah aku, Dewa Hastu! Baik, kakak. Kalau kau memang ingin mati, tapi jangan menyesal. Kematianmu ini akan cukup mengerikan. Kau ingat dengan Luh Saraswati, bukan? Nah, aku akan membuatmu mati lebih dari itu. Ayo, bersiap-siaplah untuk mati, manusia pengecut. Aku sudah siap sejak dari tadi, Adi Dewa Hastu. Ayo, bunuhlah aku. Mungkin inilah akhir dari hidupku yang menyakitkan itu. Tidak. Siapa bilang ini adalah akhir dari hidupmu yang menyakitkan? Tidak. Kalau sekarang kau mati, seperti yang aku katakan tadi, maka di akhirat nanti kau harus bertanggung jawab dengan segala dosa-dosamu, Kakang. Baik. Bersiap-siaplah, Kakang Sakyamurti. Ajalmu saat ini akan kujemput. Sudahlah, Dewa Hastu. Kau jangan banyak bicara lagi. Ayo, bunuhlah aku. Lakukan saja apa yang aku inginkan. Ayo, Lakukan. Baik, manusia pengecut. Biku Dewa Hastu segera melesat dengan cepat. Tangannya yang kekar dan berisi segera dia rentangkan. Sementara Sakyamurti yang memang mengharapkan kematian dari adiknya hanya diam terpaku sambil memandang lurus dengan tatapan kosong. Nah, benarkah Biku Dewa Hastu akan mengakhiri hidup Sakyamurti? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.